Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahma Jahrani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 202004-139. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Definisi pemberdayaan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan dan kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau suatu proses pemberian daya, kekuatan, dan kemampuan pada pihak berbudaya. Kemudian pemberdayaan menurut Suhendra adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Kemudian eksplorasi dan analisis kondisi masyarakat. Pengertian eksplorasi merupakan sebuah kata serapan dalam bahasa Inggris, yaitu explore atau menjelajah. Eksplorasi ini bisa mengenai apapun dan tidak terbatas pada suatu hal atau suatu daerah atau wilayah tertentu saja, namun lebih luas. Tujuannya memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Pengertian analisis merupakan langkah pertama dari menurut Wiradi. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurangi, membedakan suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya, bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Lalu, pengertian masyarakat adalah kumpulan dari banyak individu yang membentuk sebuah kelompok di mana mereka mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan yang mereka tempati. Kondisi masyarakat yaitu suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Teknik pengambilan keputusan perencanaan pemberdayaan. Pengambilan keputusan menurut para ahli, yaitu menurut Kuswardani, bahwa pengambilan keputusan ialah seorang individu yang tidak merasa puas dengan sebuah situasi yang ada dengan prospek situasi yang mendatang dan memiliki otoritas untuk berinisiatif dalam mengambil langkah untuk menanggulangi suatu keadaan tersebut. Lalu menurut George Artery, bahwa pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Lalu, pengertian pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan, problem solving, dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Macam-macam teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan auto-generated. Keputusannya diambil dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan pada lapangan keputusannya. Lalu, keputusan induced, yaitu keputusan ini diambil dengan berdasarkan scientific management atau pengolahan secara ilmiah, yang sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil dalam proses pengambilan keputusan lebih lambat. Tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Tujuan yang bersifat ganda terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Fungsi pengambilan keputusan. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari yang akan datang, di mana efeknya berlangsung cukup lama. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijensi, yaitu suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kedua, yaitu desain, yaitu suatu tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu choice, yaitu tahap memilih solusi dari alternatif-alternatif yang telah disediakan. Lalu, yang keempat, implementation, yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik
brainstorming, yaitu sebuah teknik yang dilakukan untuk merancang atau melahirkan gagasan terkait suatu permasalahan sehingga menciptakan solusi baru. Yang kedua, teknik Delphi, yaitu suatu metode keputusan dengan jalan membentuk suatu panel yang beranggotakan sejumlah tenaga ahli untuk menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota, sehingga mencapai suatu kesepakatan atau suatu persoalan. Kemudian, teknik kelompok nominal, yaitu digunakan untuk mengevaluasi awal sejumlah alternatif keputusan. Lalu, teknik curah pendapat temu muka, yaitu teknik yang menyangkut penggunaan kelompok untuk mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian masalah. Lalu, yang terakhir, teknik curah pendapat elektronik, yaitu menggabungkan antara teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer, maka hasilnya akan lebih cepat karena tidak menunggu giliran. Video kali ini saya akan membahas tentang inovasi baru untuk membangun desa yang berkaitan dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahma Jahrani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kuningan. Jadi ini adalah Desa Jati Pamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Mata pencaharian masyarakat di desa ini adalah petani dan peternak, dan sebagian besar adalah seorang petani. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa di desa ini sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani dan peternak. Mungkin dari pertanian sendiri dapat kita kembangkan untuk mendapatkan hasil dan meningkatkan pendapatan baik individu maupun desa itu sendiri. Menurut analisis SWOT, jadi SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Strength adalah kekuatan. Jadi kekuatan ini untuk membantu dalam mencapai tujuan. Kemudian ada weaknesses, yaitu kelemahan yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan. Dua poin tersebut berasal dari dalam. Misal, dalam suatu proses pemberdayaan, poin strength dan weaknesses itu seperti menentukan siapa saja yang berperan untuk memajukan dan menjalankan proses pemberdayaan tersebut agar mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang, dan threats, yaitu ancaman. Kedua poin tersebut berasal dari luar. Misal, ada seorang pesaing ataupun harga bahan baku. Dua poin tersebut dapat menjadi peluang ataupun dapat menjadi ancaman. Permasalahan utama di desa ini sebenarnya adalah tentang pengairan. Walaupun dapat dikatakan di Desa Jati Pamor ini memiliki sumber air, akan tetapi proses pengairan ke setiap sawah-sawah belum merata. Satu masalah yang dialami di wilayah ini adalah
buang sampah secara sembarangan. Mungkin di setiap wilayah pasti tidak jauh berbeda setiap masalahnya. Dan sama halnya dengan di wilayah ini, masyarakat masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan ke saluran air seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.